Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosita Adiani selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Leskia Zahra sebagai moderator kelompok 5, di mana kelompok 5 akan membahas mengenai Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Dwi Agustina Fauziah, Fauzia Rahmayanti, dan Syabira Nadia Fatikah. Sebelum memulai jalannya presentasi, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kelompok, dipersilakan share screen dan memulai penyampaian materi. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Ibu Rosita. Saya kelompok 5 akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Boleh di next. Kami yang beranggotakan Dwi Agustina Fauziah, Fauzia Ramayanti, dan Syabira Nadia Fatikah. Adapun materi yang akan kita bahas di presentasi kali ini adalah yang pertama, makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Kedua, sejarah pembukuan Al-Quran. Ketiga, nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, pekerjaan. Keempat, keanekaragaman corak penafsiran Al-Quran. Kelima, dialektika Al-Quran dan budaya. Keenam adalah rekonstruksi penafsiran Al-Quran. Yang pertama akan dibahas oleh terima kasih Fauzia. Yang pertama ada makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Makna Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah sesuatu yang dibaca, artinya mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Lalu Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah SWT yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan yang diterima oleh umat manusia dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Adapun beberapa fungsi Al-Quran diantaranya. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam adalah sebagai Al-Huda atau petunjuk, Asy-Syifa atau obat penyembuh, Al-Furqan atau pemisah, dan Al-Mu'izah atau nasihat. Lalu ada fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu, diantaranya ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, dan ilmu sejarah Islam. Lalu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia diantaranya ada sebagai petunjuk jalan yang lurus, menjelaskan kepribadian manusia dan perbedaannya dengan makhluk lain, lalu memantapkan iman Islam. Lalu fungsi Al-Quran bagi ilmu pendidikan Islam adalah sebagai bahan ajar agar peserta didik paham akan agamanya dan menuntut agar membaca Al-Quran serta mengerti apa yang akan dibaca agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kandungan Al-Quran. Segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalankan hidup di dunia dan di akhirat terkandung dalam Al-Quran. Beberapa pokok-pokok ajaran yang ada di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Ada akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains, sejarah, atau kisah-kisah Al-Quran, serta peringatan. Adapun beberapa contoh kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Lalu berbuat adil kepada seluruh manusia dan jangan membela orang yang khianat atau salah. Lalu penentu waktu dan tempat yang tepat dalam melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, serta pelaksanaan haji. Lalu ada sejarah pembukuan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW.
Pada masa Rasulullah, penjagaan Al-Quran dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada al-jam'u fil as-sudur atau dihafal. Setiap menerima wahyu, Rasulullah segera menyampaikannya kepada para sahabat untuk kemudian mereka hafal. Ibnu Jauzi berkata, Al-Quran diwariskan dari generasi ke generasi dengan hafalan dan bukan dalam bentuk mushaf. Ini adalah anugerah umat ini. Lalu yang kedua ada al-jam'u fil as-sutur atau ditulis. Pada masa-masa pencatatan wahyu, Rasulullah melarang para sahabat mencatat selain ayat-ayat Al-Quran untuk menghindari penyaruan. Para ulama sepakat bahwa pengumpulan Al-Quran adalah bersifat taufiki bukan ijtihadi. Lalu pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada juga pada masa Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat dan kekhalifahan jatuh ke tangan Abu Bakar, banyak dari kalangan orang Islam kembali kepada kekafiran dan kemurtatan. Dengan jiwa kepemimpinannya, Umar mengirim pasukan untuk memerangi. Lalu Umar menyusulkan kepada Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah untuk membukukan Al-Quran yang masih berserakan ke dalam satu mushaf. Pada awalnya Abu Bakar menolak. Namun dengan keyakinan Umar dan Zaid bin Sabit, Abu Bakar pun menyimpannya sampai wafat. Lalu pada periode Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab tidak terjadi penyusunan dan permasalahan apapun tentang Al-Quran. Karena Al-Quran dianggap sudah menjadi kesepakatan dan tidak ada perselisihan dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Di masa kekhalifahan Umar lebih konsen terhadap perluasan wilayah sehingga ia wafat. Lalu di masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan terjadi perbedaan tentang qiraah antara suku dengan suku yang lainnya. Masing-masing suku ini mengklaim bahwa qiraah dirinya lah yang paling benar. Akhirnya Utsman bin Affan pun memerintahkan kepada Zaid untuk mengambil mushaf yang berada di rumah Hafsah dan menyeragamkan bacaan dengan satu dialek, yakni dialek Quraisy agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat Islam tentang kitab suci. Lalu pada masa Ali bin Abi Thalib dan masa-masa selanjutnya. Nah, pada masa Khalifah Ali berinisiatif membumbuhkan tanda baca atau nukot irab pada ayat-ayat Al-Quran untuk memudahkan pembacaannya. Ali mempercayakan urusan itu kepada seorang ahli tata bahasa bernama Abu Al-Aswad Al-Du'ali. Lalu pada masa Al-Makmum, upaya mempermudah pembacaan Al-Quran terus dikembangkan. Pada masa inilah tanda baca tajwid diciptakan. Dan pada tahun 1694 Masehi di Hamburg, untuk pertama kalinya Al-Quran ditulis dengan mesin cetak. Ada juga yang berupa digital hingga dilengkapi dengan mesin pencari surat dan ayat. Oke, yang selanjutnya ada nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama, nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan. Fungsi pendidikan dalam arti mikro adalah membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani seseorang. Sedangkan fungsi pendidikan secara makro adalah sebagai alat pengembangan pribadi, warga negara, kebudayaan, dan bangsa. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, lebih sadar dan mengetahui tentang Allah. Yang kedua, lebih berhati-hati ketika melakukan perbuatan buruk karena akan berdampak kepada kehidupan akhiratnya nanti. Yang ketiga, lebih giat dan disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang keempat, belajarnya lebih enak atau menghilangkan rasa nervous dan mengenal lebih dalam tentang kekuasaan Allah. Yang kelima, berasa selalu dimudahkan oleh Allah dan dalam segala urusannya. Nah, yang selanjutnya ada nilai Al-Quran dalam lingkungan keluarga. Pendidikan yang baik semestinya dilakukan dalam lingkungan keluarga yang lebih dalam. Dalam keluarga, nilai luhur mulai ditanamkan termasuk nilai-nilai sosial, agama, budaya, dan nilai hidup lainnya. Di sini ada contohnya, yang pertama, bersikap hormat dan sopan santun dalam segala hal. Yang kedua, tidak berkata kasar atau kotor yang menyinggung dan menyakiti hati ibu bapak. Yang ketiga, di sini ada contoh nilai Al-Quran dalam lingkungan pekerjaan. Yang pertama, berusaha atau bekerja dengan didasari keikhlasan, nilai akhlak mulia, dan peduli terhadap sesama. Yang kedua, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Next. Yang selanjutnya ada keanekaragaman
corak penafsiran Al-Quran. Yang pertama, corak tafsir fikih. Tafsir fikih adalah corak tafsir yang kecenderungan mencari hukum-hukum fikih di ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, corak lugawi. Corak lugawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisis kebahasaan. Yang ketiga, corak filsafat. Di antaranya pemicu munculnya keberagaman penafsiran adalah perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. Selanjutnya ada corak ilmiah. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada corak tasawuf. Menurut Quraisy Shihab, corak ini muncul akibat munculnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Selanjutnya ada corak al-adabi wa al-ijtimai. Terdiri dari dua kata yaitu al-adabi dan al-ijtimai. Corak tafsir yang memadukan filologi dan sastra atau tafsir adabi dan corak tafsir kemasyarakatan. Baik, materi selanjutnya adalah dialektika Al-Quran dan budaya. Boleh di next. Al-Quran adalah mujizat yang berakulturasi dengan wujud nyata kebudayaan bangsa Arab. Al-Quran berfungsi melegitimasi, meluruskan, dan menolak budaya yang tidak sesuai dengan ajaran. Al-Quran tidak melarang bersyair ataupun puisi. Konsep inilah yang menginspirasi Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia dengan menggunakan penyebaran melalui kebudayaan. Boleh di next. Gerakan dakwah Wali Songo menunjuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam menjadi melalui cara-cara damai. Beberapa metode penyampaian dakwah Wali Songo antara lain, pertama adalah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik atau prinsip mau'izatul hasanah wal mujadalah bilatih ya ahsan. Artinya ajaran Islam dikemas oleh para ulama sebagai ajaran yang sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau Islam dibumikan sesuai adat budaya dan kepercayaan penduduk. Kedua adalah metode mengembangkan kebudayaan Jawa. Dalam metode ini bukan hanya dalam pendidikan dan pelajaran, tetapi meluas pada bidang hiburan, tata sibuk, kesenian, dan aspek-aspek lain di bidang kebudayaan pada umumnya. Selanjutnya, strategi dakwah Wali Songo. Dalam buku Atlas dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh sufisme. Pengaruh sufisme ini dalam proses penyebaran Islam terlihat jejaknya dari lahirnya sastra-sastra sufistik, contohnya Serat Sastra Gending karya Sultan Agung, dan keberadaan sejumlah tarekat atau tarikoh seperti tarekat Syatariah dan Akmaliyah. Kedua adalah dakwah melalui pendidikan, yaitu melakukan usaha pengambil alih lembaga pendidikan Syiwa Buddha yang disebut asrama atau dukuh yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pendidikan pondok pesantren. Ketiga adalah dakwah melalui seni dan budaya. Seni pertunjukan yang berpotensial menjadi sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada publik. Boleh di next. R. Pujo Subroto dalam Wayang Lambang Ajaran Islam 1978 menjelaskan bahwa Sultan Demak pertama setelah mempertimbangkan dengan beberapa orang dari para tentang keberadaan seni pertunjukan wayang memperoleh pandangan bahwa pertama seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan zaman. Kedua, kesenian wayang dapat dijadikan alat dakwah Islam yang baik. Ketiga, bentuk wayang yang mirip arca-arca seperti manusia harus dideformasi karena diharamkan menurut Islam dan lain sebagainya. Boleh di next. Materi selanjutnya adalah rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Rekonstruksi penafsiran Al-Quran dilatar belakangi oleh asumsi dasar, yaitu pertama, Al-Quran adalah dokumen untuk manusia. Sebagai dokumen untuk manusia, Al-Quran harus selalu dapat memberikan bimbingan kepada manusia dalam kehidupan dan kehidupan mereka. Dengan kata lain, Al-Quran harus menjadi sumber dan tata nilai mereka. Kedua, sebagai petunjuk Allah. Kedua adalah sebagai petunjuk. Allah yang jelas berkaitan bagi manusia. Pesan-pesan Al-Quran bersifat universal dan ini disepakati oleh seluruh umat Islam. Secara keilmuan, metode untuk mengkonstruksi penafsiran Al-Quran yang biasa digunakan adalah hermeneutika. Metode ini dipakai oleh Arkoun. Metode ini digunakan untuk menafsirkan simbol teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya.
Bentuk dasar hermeneutika adalah hermeneuein, yang berarti to express atau mengungkapkan, to explain atau menjelaskan, dan to translate atau menerjemahkan. Boleh di next. Nah, pembacaan hermeneutik memperkenalkan 3 model kritik dalam pembacaan Al-Quran, yaitu kritik historis, kritik eidetik, dan kritik praksis. Nah, penerapan ketiga model kritik di atas harus ditopang oleh 7 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip historis, atau cara kerja penafsiran Al-Quran harus diawali oleh kritik validitas teks yang akan ditafsirkan. Kedua adalah prinsip konfirmatif, yaitu pembacaan Al-Quran perlu dikonfirmasi dengan konteks sosio-politik dan konteks sosial dan psikologis karena Al-Quran diturunkan. Dalam konteks ini, penafsiran Al-Quran seringkali harus merujuk pada sunnah Nabi, sunnah sahabat, maupun sunnah membaca Al-Quran masa lalu atau tradisi tabi'in dan para imam mazhab. Ketiga adalah prinsip tematis komprehensif, yaitu sebagai teks yang komprehensif, sistematika Al-Quran mengemban sebuah tema utama dan tema-tema sekunder yang semuanya bermuara ke satu tema. Selanjutnya adalah prinsip linguistik. Dengan kata lain, bahasa Arab Al-Quran merupakan representasi pola pikir bangsa Arab abad ke-7 yang masih didominasi oleh pola pikir penduduk Padang. Selanjutnya adalah prinsip distingsi etis legis. Jadi ketika menafsirkan teks Al-Quran, harus diketahui apakah teks tersebut berpretensi untuk dimaknai sebagaimana adanya, atau harus diambil spirit etisnya melalui proses transendenisme. Selanjutnya adalah prinsip distingsi instrumen intensional. Jadi dalam prinsip ini, penafsir Al-Quran harus membedakan antara ungkapan konotatif atau ungkapan denotatif. Dan selanjutnya adalah prinsip realistik atau penafsiran harus mempertimbangkan berbagai konteks yang melingkupi situasi pembacanya. Next. Baik, jadi inilah referensi sumber yang kita dapat untuk membuat materi sebelumnya. Boleh di next. Boleh di next. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kelompok atas materi yang sudah dipaparkan pada perkuliahan hari ini. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya kepada kelompok, dipersilakan untuk raise hand atau di kolom chat. Baik, karena sudah terdapat 3 penanya, untuk Elvira silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Elvira Nur Ilahi, izin bertanya. Tadi kan di PPT disebutkan fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Nah, untuk kelompok tolong dijelaskan fungsi-fungsi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Elvira. Untuk kelompok apakah sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Selanjutnya Siti Fatimah. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang pendidikan keluarga serta pandangan Al-Quran terhadap pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Siti Fatimah. Untuk kelompok apakah sudah jelas? Sudah. Baik, selanjutnya dari Kanesia. Ya, maaf sebelumnya suaranya agak berisik. Pertanyaannya, bagaimana awal terjadinya perbedaan tentang qiraah di kalangan umat Islam tentang kitab suci dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan? Baik, terima kasih Kanesia. Untuk kelompok apakah sudah jelas? Sudah. Kelompok mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Maaf, untuk moderator, jawab pertanyaannya di WA Group atau di sini ya? Oh iya, di WA Group. Maaf sebelumnya, untuk penyampaian jawabannya dikirim 10-15 menit setelah sesi tanya-jawab kelompok 6, apakah cukup? Insya Allah cukup.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan menyimak materi yang disampaikan. Selanjutnya dari Ibu Rosita, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi? Karena ada 2 kelompok, presentasi dulu aja. Nanti Ibu terakhir aja. Baik, Ibu. Nah, takut waktunya nanti nggak cukup. Karena hari ini ada 2 sesi presentasi, di mana selanjutnya adalah sesi presentasi dari kelompok 6. Kepada moderator kelompok 6, saya persilahkan. Baik, terima kasih Leskia Azhara selaku moderator kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertatap maya pada kelas mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini untuk presentasi kelompok. Yang kami hormati Ibu Rosita Adiani selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Fauzia Ramayanti selaku moderator atas presentasi kelompok 6 yang beranggotakan Elvira Nur Ilahi, Dewi Sri Mulia, dan Hanifah Raina Zulfa yang akan membahas tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Baik, untuk kelompok 6, boleh dipersilakan untuk melakukan presentasinya selama 15 menit. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin share screen ya, Bu. Apa share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Ibu sudah. Oke, terima kasih. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan materi tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Di sini anggota kami ada saya sendiri yaitu Elvira Nur Ilahi dan 2 rekan saya Dewi Sri Mulia dan Hanifah Reina Zulfa. Untuk materi yang akan kami bawa, pembahasannya itu ada makna, fungsi, dan kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Yang kedua ada sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Yang ketiga penerapan sunnah dalam konteks budaya atau urf. Dan yang terakhir ada model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Baik, materi yang pertama yaitu makna, fungsi, kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Makna sunnah. Sunnah merupakan pandangan hidup atau sesuatu yang sedang dan telah diikuti oleh masyarakat tertentu. Sunnah bisa berarti perilaku atau sirah, jalan atau thariqah, dan kebiasaan atau ketentuan. Sunnah dalam hal ini terdiri dari sunnah yang baik atau sunnah hasanah, contohnya yaitu sholat tarawih, dan sunnah yang buruk atau sunnah qobihah, atau contohnya itu ada pembunuhan. Setelah itu ada fungsi sunnah. Fungsi sunnah sebagai penguat atau takkid hukum dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam. Walaupun sunnah, tetapi dengan melaksanakannya kita akan mendapatkan pahala. Kewajiban mengikuti sunnah sama wajibnya dengan mengikuti Al-Quran, memiliki kaitan erat yang tidak bisa dipisahkan. Kedudukan sunnah. Para ulama merumuskan bahwa penjelasan yang diberikan oleh as-sunnah terhadap ayat Al-Quran dapat berbentuk sebagai bayan al-tafsir atau rincian atau uraian lebih lanjut dari apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Bayan al-takrir atau konfirmasi atau penegasan terhadap pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu bayan al-tashri atau keterangan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Ada sidik yang artinya kejujuran. Kejujuran dapat menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan. Amanah yaitu dapat dipercaya. Amanah ini harus diterapkan oleh semua orang. Yang ketiga ada tablik yang artinya menyampaikan. Kita harus menyampaikan informasi yang benar dan berharga kepada semua orang. Dan yang terakhir ada fatonah yang artinya cerdas. Fatonah menjadi kecerdasan total yang berawal dari ketajaman intuisi mata batin. Selanjutnya akan dijelaskan
Ada pengertian verb, kata al-urf Dewi, maaf suaranya nggak kedengeran. Belum. Belum bisa didengar, Dewi. Kalau saya terdengar, Nah, mendingan. berapa? Oke, saya akan menjelaskan tentang penerapan sunnah dalam konteks kebudayaan urf. Di sini ada pengertian urf. Kata al-urf berasal dari bahasa Arab yang berarti mengenal atau mengetahui. Sedangkan secara istilah berarti kebiasaan yang dilakukan oleh banyak masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. Tidak ada syarat-syarat urf. Yang pertama itu ada urf itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianggap oleh mayoritas masyarakat tersebut. Yang kedua ada urf itu tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Yang ketiga urf itu memang telah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Yang keempat urf tidak bertentangan dengan nas sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas tersebut tidak bisa diterapkan. Boleh di next. Oke, di sini ada kualifikasi urf. Ada dari segi objeknya, dari segi cakupannya, dan juga dari segi keabsahannya. Yang pertama dari segi objeknya, urf itu dibagi menjadi dua, yaitu urf qauli dan urf fi'li. Urf qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata atau ucapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan dalam aturan masyarakat. Contohnya ungkapan kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan saya beli daging 1 kilogram. Pedagang itu langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi. Yang terus dalam segi objeknya yang kedua itu fi'li adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam 1 minggu. Yang kedua, ada dari segi cakupannya, yaitu urf am dan juga urf kasir. Urf am itu adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar tanpa perincian jauh dekat jarak dan hanya dibatasi oleh jarak maksimal. Terus yang kedua itu ada khas, adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus di suatu masyarakat atau wilayah saja. Misalnya mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Sedangkan di negara-negara terus dari segi keabsahannya ada dua juga, yaitu sahih dan juga urf fasid. Urf sahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syarah, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syarah, dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melakukan pernikahan dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syarah. Yang kedua itu ada urf fasid, adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syarah, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya ada penerapan sunnah dalam konteks kebudayaan urf. Kedudukan urf pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan urf sahih sebagai salah satu dalil syarah, akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan urf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah
dan Hanabilah. Sahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah menjadi maslahat. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara, maka wajib diperhatikan. Atas dasar itulah para ulama ahli usul fikih memberi kaidah berikut: ada kebiasaan ini merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum. Juga ada fasid tidak wajib diperhatikan karena memeliharanya berarti menekan dalil syara. Oleh karena itu, apabila seorang telah terbiasa menghadapi fasid seperti perikatan yang berdampak tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perbuatan. Hanya saja perjanjian jelas yang dari sangat besar, bukan karena sudah biasa kondisi. Dewi, maaf suaranya lama-lama hilang. Putus-putus. Putus-putus sih. Soalnya ini bagian yang terpenting ini. Yang terakhir ini. Kalau yang pertama tadi udah sering didengar. Mungkin bisa di backup sama teman kelompok yang lain. Atau pakai HP mungkin. Sekarang pakai laptop atau pakai HP. Yang suaranya begini ini. Halo, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas nggak? Terdengar, Hanifah. Oke, baik. Mungkin bisa saya lanjut dari kedudukan uruf. Kedudukan uruf, hukum yang didasarkan atas uruf dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujah dan dalil. Bisa di next. Selanjutnya ada model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Menurut Arifin Muzain, tujuan pendidikan keagamaan adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan agama yang bersangkutan. Di sini Islam mempunyai 3 tujuan, yaitu tilawah. Tilawah adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang menampakkan huruf-huruf dan berhati-hati dalam melafazkan agar. Lalu yang kedua ada tazkiyah secara bahasa, atau yang ketiga ada ta'limul kitab wa sunnah. Keberadaan apakah sudah terdengar dengan jelas, Bu? Agak terputus-putus ya? Apa di Ibu aja? Iya, Bu, apa putus-putus. Hilang-hilang timbul. Takutnya di Ibu enggak. Masih terputus-putus ya, Bu? Agak putus, Hanifah. Ya, nanti sedang ini hilang dia. Kalau sekarang sih enggak, barusan sih enggak. Halo? Ya, kedengeran. Oke, bisa dilanjut. Yang ketiga ada ta'limul kitab wa sunnah.
Keberadaan sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan yang berisikan penjelasan Nabi dan pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun yang masih memerlukan penjelasan. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, menerapkan pendidikan karakter di sekolah berdasarkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, atau lainnya. Ya, lalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti rohani Islam atau rohis atau lainnya. Yang ketiga, mengedarkan kotak amal ke setiap kelas setiap hari Jumat. Yang keempat, saling mengingatkan tentang kebaikan sesama teman. Dan yang terakhir, melaksanakan tadarus dan sholat bersama di lingkungan sekolah. Bisa di next. Oke, selanjutnya model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga, memberikan pengetahuan tentang Nabi dan Rasulnya, melaksanakan puasa, baik itu puasa wajib maupun sunnah. Lalu yang terakhir, melakukan kegiatan sesuai etika seperti duduk ketika makan atau minum, berbicara yang sopan terhadap orang tua. Selanjutnya, model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pekerjaan. Yang pertama, menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan, menepati janji dan menjalankan amanah yang sudah diberikan, lalu membaca bismillah untuk memulai suatu pekerjaan dan mengakhiri dengan hamdalah. Bisa di next. Ya, sekian dari kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Baik, terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Kemudian dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Baik, di layar saya sudah terdapat 4 orang penanya. Untuk yang pertama, Raisya Anggi, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Anggi, perwakilan dari kelompok 8. Saya ingin bertanya atas pendapat dari kelompok 6, bagaimana sih hubungan antara urf itu dengan pembaruan hukum Islam? Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk penanya kedua yaitu Dwi, boleh silakan. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya, bagaimana sebuah urf bisa diterima sebagai dalil dalam pengambilan hukum dan berlaku di tengah kalangan masyarakat? Terima kasih. Terima kasih Dwi atas pertanyaannya. Apakah untuk kelompok sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Yasmin. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yasmin Skarpinili. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya itu ketika ada urf yang bertentangan dengan dalil syara lebih diutamakan dalil syara atau urf itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Yasmin atas pertanyaannya. Apakah kelompok sudah jelas? Sudah, moderator. Terima kasih. Oke, yang terakhir ada pertanyaan dari Aura Sri Asih. Boleh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Aura ingin bertanya, apakah kelompok bisa menyebutkan masing-masing contoh dari kualifikasi urf? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dan sudah menyimak presentasi. Untuk Ibu Rosita, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali untuk terima kasih Ibu karena kamu memulai tadi Ibu memantau setelah Ibu sudah ini jam berapa mulainya, ternyata kamu sudah mulai hari ini walaupun Ibu belum masuk ya, jadi artinya komitmen kita tidak harus menunggu tujuan sehingga apa yang kita inginkan bersama kedisiplinan itu sudah terwujud. Yang kedua untuk kelompok alhamdulillah keduanya ya bagus. Ya, Ibu maaf suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Aduh. Iya, Ibu. Gangguan juga ya. Ibu di laptop itu. Aduh. Coba Ibu terusin. Bisa? Masih putus-putus? Sudah enggak, Ibu? Sudah. Baik. Jadi terima kasih sekali surprise ya, kelas ini sudah memulai perkuliahan pada awal waktu tadinya ya, sudah presentasi buka, sudah presentasi itu yang Bu inginkan sebenarnya, artinya sudah ada implementasinya ya, sudah terlihat. Yang kedua PPT juga sudah mulai bagus, begitu juga dalam dalam pemilihan materi, cuman mungkin yang kelompok 5 tadi ya, yang Al-Quran, ini apa terbalik tadi ya, harusnya kan Al-Quran dulu baru sunnah ya. Tadi iya ya, Bapak Ibu yang di WA yang terbalik ininya ya, kelompok 6 dulu yang nge-share gitu ya. Jadi yang Al-Quran sebenarnya yang intinya itu sudah yang 4 slide terakhir mungkin. Kalau yang awalnya itu kan sebenarnya sepintas saja tadi diinin, kan itu sudah materi di SMA sudah sering didengar ya. Nah, jadi supaya nggak kelihatan saat dengar waktu kamu lebih banyak lagi, ketika mungkin yang baru kita sampaikan jangan disampaikan. Nah, itu mungkin tentang materi. Lalu terkait dengan Ramadan, tentu Ibu mohon maaf lahir dan batin. Kita berharap kita diberi kesehatan, kekuatan, bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan sempurna, meskipun Ibu dalam kondisi seperti ini. Ya, harap Allah memberikan kekuatan untuk itu. Jadi mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang mungkin akan mengganggu ya peribadahan kita di dalam Ramadan nantinya. UTS minggu depan, biar serentak semua kelas Ibu. Sebenarnya batasnya sampai ijtihad. Memang kelas ini mungkin ada, harusnya kemarin ada yang 2 kelompok, tapi tertunda 1 kalau nggak salah. Jadi harusnya sudah ijtihad, karena sudah pertemuan ke-8 hari ini ya. PJ? Iya, Ibu, pertemuan 8 hari ini. Jadi kan minggu depan itu udah 9 ya. Sebenarnya kan di 8, nah, tapi karena memang materi kita belum, makanya Bu di ke-9 aja. Jadi dibaca saja, nanti yang ijtihad, kelompok tetap nanti presentasi, mungkin 1 kelompok saja. Minggu depan boleh 2 kelompok lagi, supaya nanti disebut lagi ke belakangnya. Ya. Jadi batasnya sampai ijtihad. Ya. Mungkin yang perlu Ibu sampaikan untuk ijtihad, 4 ketentuan ijtihad saja deh. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak boleh dilakukan terhadap ibadah mahdhah, ibadah-ibadah khusus seperti sholat 5 waktu, nggak boleh diijtihadkan lagi, jadi 3 kali saja deh. Kesibukan sekarang lebih dari yang dulu. Berlaku untuk 1 daerah, 1 masa, ya, satu wilayah, 1 kelompok, tidak untuk yang lainnya. Jadi di mana ijtihad itu disampaikan di situ, kecuali nanti daerah lain setuju dengan itu, lalu dia memfatwakan lagi ke kelompoknya atau ke masyarakatnya, itu boleh seperti itu. Tapi kalau berlakunya sebenarnya di mana diputuskan di situ, berlakunya tidak berlaku untuk yang lainnya. Lalu kekuatan hukumnya relatif, itu yang penting sih. Dan ijtihad ini ada yang memakai, ada yang tidak. Jadi untuk yang memakai ketentuannya itu
Kemudian kenapa dipakai? Karena kan tidak semua yang dalam Al-Quran itu jelas dan tegas. Ketika di sunnah juga nanti kan mungkin berbeda ya, berbeda kondisi saja sebenarnya. Kayak misalnya kalau khamar misalnya, bahasanya khamar di ayat. Nah sekarang kan banyak macam tuh. Kalau berpegang kalpan saja ini kan nggak khamar. Ekstasi itu kan nggak khamar. Macam-macam namanya nggak khamar itu. Apa dibolehkan. Kadang nanti dengan ijtihad ditetapkan, dengan kias nggak boleh. Itu perlunya ya, urgensinya untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ya pada masa berikutnya, sehingga tidak boleh terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi mungkin bisa permasalahannya sama tapi nama yang berbeda, mungkin kondisi yang berbeda. Nah itulah perlunya kontekstualnya di situ. Ya, nah itu. Lalu mungkin selama Ramadan Ibu karena apa ya kondisinya ini kan tergantung obat sedikit ya, minum obat anti nyeri itu biasanya 3 kali gitu loh. Sekarang kan nggak bisa, kalau puasa niatnya mau puasa mencoba cuman 2 kali bisanya. Khawatir siang itu agak menanggung. Ini kan coba-coba tapi ternyata agak bermasalah sedikit, jadi makanya off cam ya, off cam, on cam, off cam, karena nyengirnya takut kelihatan kamu. Nah ini mungkin besok kan direkod itu ya Ibu, lihat dari rekodnya selama Ramadan paling 3 kali mungkin, karena 1 kali udah keambil UAS, 3 kali jelang Lebaran ya, itu paling. Nggak tahu nanti jelang Lebaran mungkin belum masuk, kalau dekat banget ke Lebaran apa kita tetap presentasi atau kayaknya sih masih 3 atau 4 hari Lebaran kita terakhir, jadi nggak ada libur gitu. Libur Lebaran itu kalau secara kampus cuma hari H itu. Nah, cuma kalau ada dari pemerintah nanti kita lihat kalau ada edarannya baru kita ikutin. Ya, nah, itu. Jadi untuk hari ini yang Al-Quran yang pentingnya itu mulai dari penafsiran, model-model penafsirannya, nah ya cara penafsiran, nah itu yang penting bagi kamu untuk dipahami, karena itu nanti yang memunculkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, ya karena berbeda dalam memahami maknanya itu, nah itulah nanti berbeda ibadahnya. Ibadah intinya sih enggak, sholat sih sama, mengerjakan sholat, tapi nanti bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara takbirnya, itu jadi berbeda. Kenapa? Karena berbeda, yang sepakat itu takbir. Pokoknya sholat diawali takbir, sepakat. Apa takbirnya harus mengangkat tangan atau tidak? Nah, ini penafsirannya ya berbeda-beda. Jadi sehingga amalannya jadi berbeda-beda. Gitu. Tadi sudah tersampaikan oleh kelompok, makanya Ibu katakan kedua-duanya materinya cukup bagus dalam menyaring ya, disampaikan dalam PPT mudah dipahami. Kalau yang untuk sunnah, tadi implementasi sunnah itu dalam budaya. Kalau tadi contoh yang ketika di pendidikan itu, contohnya yang kamu berikan adalah sebagai mahasiswa sekarang, karena kalau tadarusan itu kan di SMA ya. Kalau di ini apa mungkin kita ini kan tadarusan kalau kuliah. Susah ya, satu dosen nanti kelasnya banyak gitu ya. Terus waktu kita kan 100 menit. Nanti kalau itu ini apa implementasinya? Mungkin kayaknya nggak tahu tadi ada yang nanyakan apa enggak ya tentang itu ya, aplikasi atau implementasi di dalam pendidikan ketika sebagai seorang mahasiswa seperti apa mungkin yang praktisnya. Nah, itu mungkin yang perlu, karena kuncinya di situ, implementasi sunnah ya dalam konteks sekarang seperti apa. Barangkali itu saja yang Ibu ini kan, yang lainnya sudah tercover di situ, mudah-mudahan bisa terpahami juga oleh yang lainnya. Itu saja mungkin, banyak maaf, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, mohon doanya sama-sama dikuatkan. Ibadah kita lancar, diterima Allah pastinya sebagai ibadah, amal soleh dan ibadah, lalu mendapat berkah, itu yang paling penting. Sampai ke titik al-muflihun, apakah kemenangannya? Menjadi orang yang muttaqin, berhak untuk merayakan Syawal, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosita atas tambahannya.
karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka kita akhiri pertemuan Zoom kali ini dengan doa lagi. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya kita beralih ke WhatsApp Group. Untuk kelompok diberikan waktu 10-15 menit untuk 15 menit untuk menjawab pertanyaannya. Dan apabila terdapat tanggapan atau tambahan dari teman-teman, boleh disampaikan di WhatsApp Group. Semoga diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Saya Fauzia Ramayanti selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, izin live Ibu ya. Oh, Makasih, sebentar, Ibu. di screenshot dulu. Sebentar. 3, 2, 1. 1 kayaknya. 2 lagi atau 1? Udah. Ada lagi? Enggak, 1 lagi. Udah? Terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di WAG. Izin live, Bu ya. Makasih, Bu. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.